Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Garuda Calling, Patrick Kluivert memanggil 32 nama untuk mengikuti pemusatan latihan jelang laga lawan Tiongkok dan Jepang. Kita lihat saudara, dari 32 nama yang dipanggil Kluivert ini, 21 nama diantaranya merupakan pemain di Liga luar negeri. Sedangkan 11 lainnya adalah pemain dari Liga 1. Yang menarik saudara, ada 4 pemain yang kembali mendapat panggilan setelah sempat absen dari timnas. Ada sejumlah nama antara lain Stefano Lillipali. Fano memiliki 30 caps timnas. Terakhir main untuk timnas pada September 2023. Ada juga nama Asnawi Mangku Alam yang sempat jadi andalan timnas di era STY. Pemain dengan 48 caps ini tidak masuk timnas di laga Maret lalu. Lalu ada Sayuri bersaudara, Yakob dan Yance. Yakob punya 30 caps timnas, sedangkan Yance baru sekali bermain di timnas. Nah, dari 32 nama yang dipanggil timnas, ini akan diseleksi lagi menjadi 23 nama yang akan diturunkan di laga timnas lawan Tiongkok dan Jepang mendatang. Lalu siapa saja yang akan jadi pilihan utama Patrick Kluivert? Kita ulas usai jeda berikut ini. Jelang laga timnas menghadapi Tiongkok dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Patrick Kluivert memanggil 32 nama pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Dari 32 pemain yang dipanggil Kluivert, 21 diantaranya merupakan pemain yang bermain di Liga luar negeri. Sisanya 11 pemain berasal dari Liga 1. Yang menarik, ada beberapa nama pemain timnas yang comeback atau kembali dipanggil setelah sempat absen dari timnas. Di antaranya Stefano Lillipali, Yakob dan Yance Sayuri, serta Asnawi Mangku Alam. Sementara nama Ragnar Oratmangun menghilang dari daftar pemain yang dipanggil timnas. Ragnar tidak dipanggil karena sedang sakit. Ragnar nggak dipanggil karena lagi sakit. Jadi bukan karena apa-apa, sehingga dia karena alasan kesehatan ya, jadi nggak bisa ikut dalam pertandingan kali ini. Kembalinya Stefano Lillipali ke timnas banyak menarik perhatian pecinta bola tanah air. Lillipali terakhir bermain bersama timnas pada September 2023 lalu. Untuk melawan Cina, saya pikir tenaga dia dibutuhkan. Kenapa? Karena kita tidak punya Ragnar Oratmangun juga yang tidak ada dalam list. Mestinya ada Ragnar di sana. Dengan kekosongan tidak ada Ragnar, itu yang salah satu saya pikir ya pemikiran dari Patrick Kluivert untuk mengambil Lillipali. Karena kita butuh pemain untuk memberi umpan-umpan dari sini, dan Ole Romani butuh sekali pemain itu. Marcelino tidak bermain, ini juga kan akan merugikan kita ketika Marcelino dan Ragnar tidak ada. Praktis kita hanya akan mengandalkan Ole Romani di depan. Nah, di sinilah kita butuhkan seorang Lillipali. Dan Timnas Indonesia akan menjamu Tiongkok di Stadion GBK Jakarta 5 Juni mendatang. Selanjutnya, tim Garuda akan tandang ke Osaka untuk melawan Jepang di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Tim Liputan, Kompas TV. Garuda Calling, Kluivert memanggil 32 nama untuk timnas. Ada yang out, ada juga pemain yang comeback ke timnas. Kita ulas para pemain timnas pilihan Kluivert ini bersama dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Mas Erwin, selamat malam. Selamat malam. Seru ya kalau kemarin kita lihat sudah ada nama-nama 32 nama dari berbagai lini. Kalau secara general dulu, Mas Erwin lihat 32 nama ini jadi angin segarkah melawan Tiongkok di laga 5 Juni nanti? Ya, yang pertama adalah ada pemain-pemain yang tidak bisa bermain karena cedera, Ragnar cedera, lalu Marcelino nggak bisa main, Martin juga nggak bisa main karena akumulasi kartu, dan kembalinya beberapa pemain. Ini yang menarik adalah hasil pengamatan yang akhirnya dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert dan para asistennya. Kan setelah menghadapi Bahrain, Coach Patrick dan beberapa asistennya ini kan juga memantau ya pertandingan di Liga 1, dan ada beberapa pemain yang memang sedang dalam performa yang bagus, posisi klubnya juga sedang bagus, akhirnya dipanggil ke timnas. Ini menurut saya cukup objektif, cukup
masuk dalam harapan lah ya. Oke. Kita bahas per lini ya. Dari mulai lini kiper dulu. Kalau kita lihat di kiper ini menarik karena tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Erwin bahwa Martin Paes kan absen. Padahal dia selama ini jadi andalan. Apakah akan ke Hernando yang sudah lebih duluan ataukah ke Emil Odero? Kita lihat nih ada 5 nama, ada Hernando Ari, ada Martin Paes, ada Reza Arya, ada Emil Odero, ada juga Nadeo Argawinata. Nah, kira-kira kemanakah posisi Martin ini bisa jadi diberikan oleh Kluivert? Ya, kandidat terbesarnya mungkin kalau misalnya dilihat dari pengalaman, dilihat dari di mana mereka bermain itu mungkin Emil Odero. Tapi Emil Odero ini kan ada kemungkinan klubnya masih bertanding ya di kompetisi Eropa dan belum tentu bisa cepat sampai ke Indonesia. Nama kedua tentu Hernando serta Nadeo. Ini mereka yang ada di Indonesia dan pertandingan ini kan nanti mereka nggak akan kemana-mana, mereka ada di Indonesia dan nggak harus menempuh perjalanan yang jauh gitu ya. Sementara kalau Reza saya pikir ini merupakan pengalaman ya, dia baru pertama kali dipanggil. Ini juga salah satu kiper yang menjanjikan PSM, lagi bagus dan Coach Patrick dan asistennya memanggil Reza. Nah kalau dari nama Reza Arya dulu nih, nama baru kipernya PSM Makassar, kita lihat track recordnya cukup baik juga saat membela PSM. Tapi jika dibandingkan dengan 4 nama lainnya, bagaimana sih kalau head to headnya Mas Erwin melihat Reza ini? Reza. Kalau biasanya kalau kiper baru dan saingan-saingannya ini lebih berpengalaman, tentu lebih kepada memberikan kesempatan untuk merasakan atmosfer berlatih, mempersiapkan diri bersama tim nasional. Apalagi nanti yang dicoret kan ada 7 orang pemain ya. Biasanya kiper yang dibawa itu hanya 3. Kalau tanpa Martin, sangat mungkin Reza tersisih. Kecuali kalau ada kejadian luar biasa, misalnya Hernando atau Emil atau Nadeo tidak bisa bermain karena sesuatu hal atau cedera gitu. Meskipun Reza juga pernah dipanggil, tapi ya memang belum pernah dimainkan juga ya, belum pernah dibawa ke tim inti. Tapi yang jelas kalau performanya sejauh ini yang menggantikan Martin kan yang kuatnya antara Hernando, Emil atau Nadeo. Emil ini karena dia naturalisasi dan diharapkan bisa jadi layernya Martin Paes. Nah, bagaimana melihat masing-masingnya? Kalau Hernando sama Nadeo sebenarnya masih ada harapan nggak sih buat mereka itu mengisi layernya Martin Paes? Tentu ada harapan, apalagi kalau melihat Hernando dan Nadeo sejauh ini kan membawa timnya masing-masing ada di papan atas. Hernando bersama Persebaya dari peringkat 3, sementara Nadeo dari peringkat 4. Jadi memang mereka dalam performa yang cukup bagus di kompetisi Liga 1. Tapi kalau untuk kepercayaan diri, apakah Emil Odero masih unggul dibandingkan Hernando dan Nadeo? Karena ya keunggulan Liga misalnya, bermainnya tidak di Indonesia. Apakah itu jadi pertimbangan utama selain memang dia dinaturalisasi? Nggak selalu sih ya. Jadi belum tentu Emil Odero meskipun bermain di kompetisi Eropa, PD lebih bagus dibandingkan dengan Hernando ataupun dengan Nadeo. Satu hal yang jelas adalah Emil belum pernah bermain di laga resmi bersama timnas Indonesia. Bersama teman-temannya yang ada di timnas sekarang, Emil belum pernah bermain. Jadi itu satu hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan yang membuat Hernando atau Nadeo punya faktor juga untuk bisa menembus menjadi starter. Jadi secara pengalaman di timnas, khususnya di timnas, Nadeo sama Hernando ini masih punya kemungkinan begitu ya, karena Martin Paesnya kena akumulasi. Betul ya. Jadi peluangnya sama ya, punya keunggulan, punya kelemahan masing-masing. Tapi kan lawannya Tiongkok. Nah, untuk ketiga nama ini, apakah memang harus dengan standar tertentu? Misalnya Emil Odero yang diharapkan punya standar lebih baik karena bermain di luar, ataukah ya tidak hanya itu, tapi Nadeo sama Hernando Ari juga punya peluang yang sama juga? Satu hal yang Hernando sama Nadeo punya adalah mereka punya kesempatan bermain yang jauh lebih banyak dengan rekan-rekannya sekarang dibandingkan dengan Emil Odero. Bukan cuma kesempatan bermain, berlatih pun juga mereka Hernando sama Nadeo lebih sering ya, karena memang Emil bisa dibilang newbie kalau di tim saat ini. Jadi meskipun skillnya oke, tapi juga newbie ya. Kita lihat berikutnya deh, ke lini depan. Ini juga yang nggak kalah, belakang dulu. Belakang kita lihat kalau Bang Jai, lalu juga Justin Hubner dan Rizky Ridho, ini udah trio bentengnya kita lah ya, Mas Erwin ya. Tapi ada juga nama Maes Hilhers dan juga Jordi Amat yang mendampingi di lini belakang. Nah, menurut Mas Erwin ini udah jadi benteng paling ideal nggak sih buat kita? Dan apakah semuanya harus diangkut aja kalau misalnya lihat lini belakang dan kita harus punya pertahanan yang kuat gitu? Ya sebenarnya ini nama-nama pemain yang ya sudah pakemnya seperti ini ya. Jai hampir pasti kan kalau misalnya dia fit dia akan menjadi starter, bisa menjadi kapten. Ya, Maes Hilgers ataupun Rizky Ridho ataupun Justin ini juga masih
menjadi pilihan untuk menemani Jay. Sebetulnya ada satu nama lagi yang belum atau tidak dipanggil, belum dipanggil ya. Ada nama Elkan Bagot yang sebenarnya juga menurut saya juga menjadi salah satu pilihan yang bisa memperkaya pilihan. Tapi sekali lagi, Coach Patrick mungkin lebih merasa bahwa ini pemain-pemain back tengah atau back yang di depannya kiper yang terbaik mungkin ya. Ya apalagi posisinya kan Elkan katanya udah di Bali tuh kan, dan TC-nya di Bali. Jadi pertanyaan juga kok nggak ada namanya Elkan gitu Mas. Ya tergantung kebutuhan sih ya, tergantung kebutuhan, tergantung selera. Saya pikir Coach Patrick juga mengambil resiko, berusaha untuk tidak mengambil resiko yang besar karena mereka ini lebih sering bermain bersama ketimbang dengan Elkan Bagot. Apalagi kan pertandingan ini kan juga sangat menentukan ya. Lain soal kalau hanya uji coba, saya rasa resikonya lebih sedikit ya kalau mau mencoba pemain yang baru atau pemain yang tidak terlalu sering untuk bermain bersama. Nah, untuk melawan Tiongkok yang paling dekat dan juga Jepang, apakah memang lini pertahanan, lini belakang kita lah yang jadi kunci utama untuk merebut poin? Tidak hanya menyerangnya, tapi juga kita memanfaatkan kesempatan untuk counter attack, Mas Erwin. Semua lini punya peran masing-masing ya. Tapi kalau untuk menghadapi Tiongkok, saya pikir ya salah satu kuncinya adalah Indonesia jangan sampai kebobolan lebih dulu atau kebobolan lebih banyak dibandingkan dengan lawan tentu ya. Apalagi kalau diingat di pertandingan pertama ketika main di Tiongkok kan Indonesia kalah 1-2. Jadi betul. Itu yang harus menjadi pelajaran betul bagaimana lini belakang tidak sampai kebobolan, dan waktu itu kan langsung kebobolan 2 gitu ya. Di pertandingan itu kan sebenarnya harapan Indonesia bisa menang. Karena Tiongkok waktu itu kan kalah terus. 3 kali kalah terus. Makanya kita punya percaya diri yang lebih sebenarnya waktu itu ya. Indonesia belum pernah kalah, habis dari Bahrain, hampir menang waktu itu ke Tiongkok, tapi malah kalah dan ketinggalan gol 2 terlebih dahulu sebelum akhirnya 1-2 Tom Hai yang menciptakan gol. Jadi lini belakang ini juga harus menjadi salah satu kunci untuk bisa menang ya. Ya, lini yang sebenarnya butuh kesabaran lebih ya, nggak cuma pengen nyerang aja, tapi harus kokoh juga nih benteng-bentengnya timnas. Oke, next kita lihat. Berikutnya yang juga penting adalah lini tengah. Kita lihat kalau Marceng absen, Marcelino Ferdinand absen, bagaimana dengan kekuatan lainnya? Kita lihat kalau di lini tengah ini ada El Profesor, ada Tom Hai, ada Ricky Kambuaya yang punya performa luar biasa juga ya saat kemarin lawan Bahrain. Ada Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, ada Joey Pelupesi dan juga Nathan Chuaon. Nah, Marcelino nggak ada pasti sama Martin Pas karena akumulasi kartu kuning. Gimana kalau dengan penggawa lainnya? Apakah dengan performa mereka yang bagus, ya semuanya juga harus diangkut seperti yang kita bahas tadi, seperti lini belakang, Mas? Ya, ini juga salah satu formasi komposisi pemain terbaik, terutama di lini tengah. Tentu kita masih menunggu bagaimana Joey Pelupesi bisa berperan lagi, karena waktu menghadapi Bahrain kan peran Joey sangat besar. Ya, betul. Perlu pembuktian lagi apakah bisa tetap stabil mendampingi Tom Hai di lini tengah. Sementara kalau Marcelino ya masih ada Ricky ya, masih ada Ivar. Meskipun mungkin Marcelino mainnya agak ke depan. Tapi kalau untuk Ricky kita lihat kemarin menjadi pemain pengganti juga tampil cukup bagus. Betul. Menit bermainnya nggak sebanyak pemain-pemain lainnya, tapi perannya cukup bagus Ricky Kambuaya. Kita lihat Ricky Kambuaya waktu terakhir lawan Bahrain. Itu dengan menit bermain yang dipunya, tapi punya kekuatan yang maksimal ya Mas, yang gas membantu kawan-kawannya lain saat sudah hampir kelelahan padahal itu ya. Kita lihat pada saat itu. Dan peran yang dimainkan oleh Ricky itu kan nggak mudah sebetulnya ya. Waktu menghadapi Bahrain ketika dia masuk, sebetulnya Indonesia tuh lebih banyak tertekan. Tapi masuknya Ricky waktu itu dia bisa langsung membawa peran yang positif ya, sehingga permainan dari Indonesia juga bisa menyerang lagi gitu ya, bisa aktif menyerang lagi, tidak melulu bertahan gitu. Itu yang menjadi salah satu kredit poin bagus ya buat Ricky di pertandingan terakhir. Dan bisakah kita katakan memang mereka ini saling mengisi? Karena kalau kita perhatikan misalnya Tom Hai, kenapa kita butuh menit di awal ini harus waspada? Karena Tom Hai kan biasanya nggak main sampai akhir begitu ya, di menit ke 70 misalnya diganti. Artinya apakah memang teman-teman yang lain ini harus mengisi posisinya Tom Hai, meskipun kita tahu bahwa dia tidak tergantikan ya kalau untuk sebagai konduktor gitu di lapangan? Peran penting saya pikir akan dijalani oleh Joey Pelupesi ya. Dengan gaya main dia yang cenderung lebih tenang di tengah, sehingga membuat Tom ini juga punya kebebasan, punya ketenangan ketika ikut menyerang. Seperti itu di lini tengah saya pikir. Oke, di sayap kanan kita lihat Sayuri bersaudara, salah satunya ini di sayap kanan Yaakob Sayuri, ada Kevin Dix, ada Sandy Walsh, ada Eliano Reinders, juga Asnawi Mangku Alam. Asnawi comeback di sini. Apakah memang kalau Mas Erwin lihat absennya Asnawi di laga sebelumnya ini jadi cukup PR juga untuk timnas Indonesia?
Sebetulnya nggak juga sih ya, karena posisi di sayap kanan ini penyerang sayap kanan sama back sayap kanan ya. Kalau penyerang sayap kanan, Yaakob Sayuri bisa main di sayap kanan, penyerang sayap kanan. Kalau untuk posisinya Asnawi, sebetulnya Asnawi ini juga menghadapi lawan yang tangguh ya untuk mendapatkan tempat inti, karena Kevin Dix dan Sandy Walsh bisa dibilang pemain-pemain yang juga cukup tangguh dan cukup bisa untuk memberikan ketenangan di lini belakang ya. Bukan cuman bisa kuat dalam bertahan, tapi ketika menyerang mereka juga bisa dibilang pemain yang cukup bagus. Tapi Asnawi juga di luar kan juga bagus ya penampilannya ya. Sehingga cukup fair kalau misalnya dia dipanggil lagi. Eliano bisa menjadi pesaing bagi Yaakob Sayuri di posisi gelandang sayap kanan ya, penyerang sayap kanan. Sandy Walsh juga ya, kita lihat Kevin Dix juga performanya dalam beberapa pertandingan bersama timnas juga punya peran penting ya. Betul. Mas Erwin ya. Ya, Sandy Walsh bisa cetak gol ya, Kevin Dix juga perannya juga cukup penting. Cuman Kevin Dix ini di beberapa pertandingan terganggu dengan cedera ya. Iya. Nah ini yang mungkin membuat Patrick Kluivert merasa perlu bahwa spare-nya tuh harus ada 2 orang. Ada Sandy serta Asnawi yang bisa melapis posisi dari Kevin Dix di posisi back sayap kanan. Jadi ada back, ada penyerang sayap kanan ya, biar lengkap juga di sayap kanan kita. Karena dari beberapa pertandingan kalau kita perhatikan juga, awal terciptanya gol dari lawan itu absensi di bagian sayap ya Mas ya? Ya, karena gini, kalau misalnya back sayapnya itu agresif ya, seperti Kevin di kanan ataupun Calvin Verdong di kiri, itu rawan untuk mendapatkan serangan balik ketika mereka melakukan overlap ke depan. Ya. Kalau pemain-pemain lainnya, gelandang tengah atau pemain back tengahnya itu nggak cepat untuk menutup posisi yang ditinggalkan pemain-pemain sayap, terutama di posisi back sayap, rawan untuk mendapatkan serangan balik dan bisa terjadi gol. Dari awal masuk ke timnas, salah satunya Eliano Reinders ini kan diharapkan punya peran yang lebih, tapi kita tahu kan sejauh ini belum menampilkan penampilan yang sangat impresif. Nah itu bagaimana catatannya kalau dari Mas Erwin? Di pertandingan terakhir ketika menghadapi Bahrain, Eliano kan juga sempat ya mendapatkan peluang kerjasamanya dari Ricky Kambuaya. Jadi mereka masuk sebagai pemain pengganti, tapi bisa mendapatkan peluang seperti itu. Oke, belum jadi gol, tapi apa yang diperlihatkan oleh Eliano ini cukup menjanjikan untuk menjadi pilihan utama, ataupun ketika Marcelino nggak bisa main, dia bisa main di posisi itu, di posisi sayap kanan atau di belakang striker. Jadi artinya progres itu memang menjanjikan Eliano bisa tampil bareng timnas nanti ya? Iya, bisa saja seperti itu. Dan Sandy Walsh juga ya, kita lihat kalau Sandy Walsh ini kan karakternya lebih tenang dibandingkan kawan-kawan yang lainnya, tapi cukup bisa memberikan peluang untuk lini-lini lainnya ya Mas Erwin? Betul, pilihan di posisi back sayap kanan, Sandy Walsh bisa memperkaya pilihan dari Coach Patrick. Kalau di sayap kiri kita lihat, dari Sayuri bersaudara ada Yance Sayuri di sini. Tapi kita lihat juga ada nama Shane Patinama, ada Arhan yang comeback, pertama Arhan, Luke Calvin Verdonk, ini yang memang selalu jadi andalannya timnas, dan juga Dian James. Nah kalau dari komposisi sayap kiri gimana Mas Erwin? Ya, kembalinya Yance ya. Yance ini kembarannya Yaakob ya. Sayuri Brothers, mereka sama-sama kembali dan kebetulan memang performanya lagi bagus di klub Maluku United. Mereka ada di posisi papan atas, ada di posisi 3 ya, posisi 2-nya Dewa United. Jadi mereka bisa menjadi pilihan juga karena mereka punya posisi yang menguntungkan untuk menyerang ya, untuk tim bermain menyerang. Dan lawan China ini kan kita mengejar kemenangan untuk bisa lolos ke babak keempat. Jadi pemain-pemain seperti Yance menjadi pilihan yang baru. Tapi kalau untuk kita ke belakang, posisi back sayap kiri, nama Calvin ini susah untuk digantikan ya. Dia tampil stabil di Belanda, di Liga Belanda, beberapa kali masuk ke dalam Team of the Week, dan penampilannya sangat stabil. Salah satu pemain paling stabil adalah Calvin Verdonk. Oke, Pratama Arhan atau Shane Patinama bisa menjadi pelapis, tapi kalau misalnya Calvin dalam kondisi yang fit, susah untuk menggeser posisi Calvin Verdonk. Ya, seperti yang disampaikan Mas Erwin tadi ya. Sering juga masuk TOTM, Team of the Month, Team of the Week, Team of the Month. Ya, di Eredivisie, di Eredivisie. Jadi penampilan impresifnya Calvin Verdonk akan susah digantikan ya untuk yang lainnya. Gimana kalau Dian James, salah satu pemain yang juga diandalkan atau yang diharapkan bisa diandalkan di timnas? Nah, ini Dian James ini bisa jadi saingan bagi Yance ya di posisi depan dari Calvin Verdonk, karena di pertandingan lawan Bahrain kan dia juga dimainkan di posisi itu ya, di posisi sayap kiri. Cuma memang Yance sama Din menurut saya punya peluang, punya kesempatan yang sama kalau melihat bagaimana Yance juga cukup stabil di Liga 1. Iya. Dan Shane Patinama juga saat diturunkan di lapangan dia punya sense yang baik ya untuk melakukan kerjasama dengan lini-lini lainnya. Kalau Mas Erwin melihatnya begitu juga? Cuma gini, kalau Shane ini juga
saingannya kan nggak ringan gitu. Kalau dia dimainkan di posisi back sayap kiri, saingannya Calvin. Dan nggak mungkin juga nggak dimainkan untuk susah, Calvin ya. Susah. Kalau Calvin fit, Xian juga harus bersaing dengan Pratama Arhan. Ini pemain-pemain yang mendapatkan rival untuk mendapatkan posisi starter di posisi yang cukup sulit ya, karena Calvin Verdong sangat stabil penampilannya. Tapi kalau untuk starter, oke lah akan bersaing ketat dan tergantung nanti gimana strateginya Patrick Kluivert untuk memilih siapa yang jadi starter. Tapi untuk masuk ke 23 orang itu setidaknya 5 nama ini punya peluang masih yang besar. Terbuka ya, masih terbuka karena Xian juga kalau misalnya terpaksa pun bisa didorong ke depan untuk main sebagai posisi sayap kiri. Jadi pemain-pemain dengan multifungsi seperti itu yang sangat dibutuhkan dalam pertandingan yang jadwalnya kan ketat ya. Tanggal 5 main, tanggal 10 harus main lagi di Jepang. Jadi pemain-pemain yang punya kebisaan bermain di lebih dari satu posisi itu sangat berguna. Seperti Xian, ya, Dean James ini sangat-sangat berguna. Kalau kita lihat namanya dari tadi itu yang juga ditunggu adalah lini depan. Siapa ya? Oke, kita lihat lini depan. Nah, lini depan ya sudah pasti kalau oleh Romani ya, yang produktivitas golnya membawa timnas Indonesia menuju kemenangan di beberapa pertandingan. Lalu ada Septian Bagaskara, ada Ramadan Sananta, Stefano Lillipali yang tadi kita sudah bahas juga comeback, ada Rafael Struijk dan juga Egy Maulana Fikri. Yang menarik kan namanya Vano ya, karena sudah lama absen. Meskipun kita tahu bahwa Vano ini jadi bomber andalan timnas pada masanya, tapi terakhir juga 2023, tapi secara usia dan terakhir main timnas sudah cukup lama. Gimana kalau Mas Erwin lihat? Stefano Lillipali ini umurnya 35 tahun, ya. Dia dipanggil ketika menghadapi China serta Jepang, dan dipanggilnya ketika Marcelino tidak bisa bermain. Kalau secara posisi, Vano sangat bisa untuk bermain di posisi belakangnya Ole ya. Kalau Ole jadi striker, Vano ini main di belakang striker bisa, atau di sayap kiri juga bisa. Di klubnya dia bisa bermain di sayap kiri. Jadi dipanggilnya Vano ini tentu ada harapan, saya memprediksi, karena posisi yang ditinggalkan oleh Marcelino Ferdinand. Jadi secara usia, secara pengalaman, dan posisi yang pas, ini yang membuat Vano akhirnya kembali lagi ke timnas kalau menurut saya. Tapi artinya kalau misalnya sekarang dimainkan lawan Tiongkok, Vano masuk starting line up misalnya. Tapi saat melawan Jepang, Marcelino balik lagi, itu bisa jadi ada pergantian posisi juga ya untuk bisa, Vano? Sangat bisa, dan menurut saya dipanggilnya pemain seperti Vano ini bisa menimbulkan persaingan yang sehat ya. Sehingga Marcelino juga mendapatkan rival untuk mendapatkan starter, tempat sebagai starter. Seperti itu. Ya, kalau nama Sananta, Septian Bagaskara, Egy Maulana Fikri dan Rafael Struijk ini kan akan bersaing ya, empat nama ini. Kalau Ole sama Vano kayaknya bakal kebawa deh gitu ya kalau dari track record dan kebutuhannya Patrick Kluivert. Nah, untuk 4 nama ini gimana? Ini harus dipisah. Kalau Septian sama Ramadan ini posisinya head to headnya sama Ole. Sama-sama di posisi nomor 9, posisi striker. Jadi kalau Septian sama Ramadan ini seperti di posisi back sayap kiri, saingannya berat gitu ya. Kalau di back kiri tadi kan ada Calvin Verdong, sementara kalau di striker ada Ole. Dan Ole sudah membuktikan ketika menghadapi Bahrain, dia bisa cetak gol yang membuat Indonesia bisa menang. Menghadapi Australia juga sempat bisa mencetak gol. Jadi artinya Ole ini salah satu andalan. Kalau misalnya dia fit, tentu Ramadan serta Septian juga cukup berat untuk bisa mendapatkan tempat di posisi starter ya. Oke, tapi line keduanya itu siapa kira-kira? Layer keduanya Ole dari Ramadan dan Septian yang punya kans lebih? Kalau dilihat dari penampilan di Liga 1, saya melihat Septian bisa lebih formnya lebih bagus dibandingkan dengan Ramadan Sananta. Septian ini koleksi golnya 7 ya. Jadi dari 20 top scorer di Liga 1, hanya 3 orang pemain Indonesia, Egy, Septian, sama Yakob Sayuri. Jadi 3 orang pemain, dan Septian adalah salah satunya yang menjadi top scorer pemain lokal Indonesia di Liga 1 sekarang. Jadi kalau urutannya itu kemungkinannya kalau yang kita bahas Ole, Septian, Ramadan ya. Kalau antara Rafael dan Egy gimana? Kalau di posisinya mereka, Rafael juga kan di Brisbane Roar ada peningkatan begitu ya. Pun Egy Maulana Fikri kemarin dilihat langsung sama Patrick Kluivert saat bertanding. Nah, gimana kalau mereka berdua? Ya, kalau Egy ini dia adalah top scorer untuk pemain lokal di Liga 1. Dia cetak 12 gol. Saat ini klubnya Dewa United juga ada di posisi 2. Jadi pemain-pemain seperti Septian serta Egy yang main di Dewa ini dipanggil karena mereka tajam, mereka punya kontribusi besar untuk membuat klubnya
ada di posisi yang bagus di Liga 1. Egy saya pikir di posisi kanan ataupun di posisi belakang dari Ole juga bisa masuk di situ. Sementara kalau Rafael dia biasanya bermain di sayap kiri ya. Sayap kiri juga dia saingannya mungkin sama Dean James ya. Pemain-pemain yang juga harus melakukan usaha yang keras untuk mendapatkan tempat starter gitu. Tapi setidaknya kita melihat 32 nama ini cukup tenang dan punya harapan lah ya Mas Erwin kalau untuk siapapun yang dipilih ke 23 nama, siapapun itu bisa diolah untuk jadi tim yang solid di Garuda ya. Ya, tentunya seperti itu, bisa mendapatkan poin penuh, apalagi kan Indonesia mendapatkan kesempatan untuk main home. Ya, harus GBK. Bisa di GBK dengan dukungan penonton. Ya sayang sih kalau nggak bisa dimaksimalkan jadi kemenangan. Ya semoga bisa maksimal dan harus maksimal untuk merebut poin penuh nanti di Gelora Bung Karno. Nonton Mas Erwin nanti ke sana? Insya Allah. Insya Allah nonton ke sana biar teriaknya langsung ya. Terima kasih Mas Erwin Fitriansyah telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara kami kembali dengan sorotan lainnya. Masih di Sapa Indonesia Malam kami kembali dengan informasi kecelakaan maut kereta tabrak 7 motor di Magetan. 4 warga tewas. Informasinya sesaat lagi bersama rekan saya Cynthia Rompas tetap di Sapa Indonesia Malam.